Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatus Sakinah dari Universitas Ibrahimi dan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Prodi yang saya ambil yaitu Prodi Teknologi Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi pada dasarnya bahwa setiap mesin yang ada itu sebenarnya memiliki sistem operasi. Ya, untuk digunakan mengoperasikan mesin-mesin tersebut, jadi banyak sekali alat-alat yang biasa kita pakai sehari-hari menggunakan sistem operasi ini. Di setiap mesin yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Nah, sistem operasi itu bisa kita artikan sebagai penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Tapi dengan berkembangnya zaman sekarang, sistem operasi sudah terdapat dengan keunggulan masing-masing. Nah, pengertian sistem operasi itu sendiri ialah sebagai pengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem CAL ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut. Nah, sistem operasi juga sebagai media interaksi antara manusia dengan mesin yang tersusun dari metode kerja dan komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin. Di sini terdapat lapisan sistem komputer dan level pemakai. Di sini ada pemakai, pemrogram, dan pendesain sistem operasi. Pemakai itu bisa mengaplikasikan program aplikasi dan pemrogram bisa mengaplikasikan sistem operasi dan pendesain sistem operasi juga bisa mengaplikasikan perangkat keras komputer. Tujuan sistem operasi itu ialah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer dengan tujuan dasar 1. Efisiensi, 2. Kemudahan, dan 3. Kemampuan berevolusi. Tujuan sistem operasi itu ada dua, pengelola sumber daya komputer dan penyedia layanan. Nah, pengelola sumber daya komputer itu juga ada dua, sumber daya fisik input atau output, sumber daya abstrak data atau program. Penyedia layanan itu mempunyai banyak tujuan. Salah satunya ya ini, pembuatan program, eksekusi program, akses perangkat input-output, kontrol akses berkas, pengaksesan sistem, deteksi error dan respon, dan akunting. Sistem operasi berdasarkan jumlah pengguna. Jenis sistem operasi itu ada single user single tasking, multi-user single tasking, dan single user multitasking, dan multi-user multitasking. Maksudnya single user single tasking yaitu satu user dan satu pengguna. Contohnya seperti DOS. Multi-user single tasking itu seperti satu komputer dapat digunakan banyak user tapi hanya dapat menjalankan satu program saja. Contohnya novel NetWare. Nah, jika single user multitasking itu satu komputer dapat digunakan satu user tapi dapat menjalankan banyak program. Contohnya seperti Windows, macOS, BIOS, GDS, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu multi-user multitasking, yaitu satu komputer dapat digunakan banyak user dan juga dapat menjalankan banyak program. Contohnya seperti Unix, Linux, FreeBSD, dan OpenBSD. Jenis sistem operasi berdasarkan hardware komputer, yaitu ada dua, personal komputer desktop atau laptop, komputer server. Jenis sistem operasi berdasarkan jenis software itu memiliki 12 macam, yaitu 1. Perangkat lunak bebas atau free software, 2. Perangkat lunak open source, 3. Perangkat lunak public domain, 4. Perangkat lunak copyleft, 5. Perangkat lunak bebas non-copyleft, 6. Perangkat lunak GPL covered, 7. Perangkat lunak GNU, dan 8. Perangkat lunak semi-bebas, 9. Perangkat lunak berpemilik, 10. Perangkat lunak komersial, 11. freeware, dan 12. shareware. Komponen utama sistem operasi itu ada 3 komponen, 1 file, 2 user interface, dan 3 kernel. Maksudnya file yaitu yang isinya berisi file-file yang dibentuk oleh sistem operasi. Nah, yang kedua user interface yaitu sistem operasi yang memiliki karakteristik bentuk interface atau penampilan yang menjadi interaksi antara user atau manusia dengan komputer. User interface itu ada 2 macam, yaitu
CLI yaitu Command Line Interface dan GUI Graphical User Interface. Yang terakhir itu ada kernel. Kernel itu sangat penting, yang merupakan software atau kumpulan-kumpulan yang membentuk sistem yang memiliki tugas melayani program aplikasi. Kernel ada 4, yaitu monolith kernel, microkernel, hybrid kernel, dan exokernel. Nah, di sini adalah penjelasan dan gambar tentang kernel monolith, micro, hybrid, dan exo. Jadi dapat kalian pahami sendiri ya. Macam-macam sistem operasi itu ada 3. 1 sistem operasi standalone, 2 sistem operasi jaringan, dan 3 sistem operasi embedded. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.